Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, di video kali ini gue akhirnya akan mereaction trailer terbaru dari Ant-Man and Wasp: Quantumania. Jujur ini tuh sebenarnya konten telat banget guys. Gue minta maaf sebelumnya ya. Tapi tadinya gue juga jadi males buat reaction karena ya mungkin kalian bisa nonton di channel lain gitu, channel teman-teman gue gitu ya. Tapi yang gue jadi merasa bersalah adalah yang pertama gue sempat janji pengen reaction gitu ya. Jadi gue punya utang nih satu. Yang kedua, gue berpikiran bahwa teman-teman yang subscribe channel Daily Screen itu enggak semuanya subscribe channel teman-teman gue ataupun orang-orang luar. Dan gue yakin kalian berhak untuk ngelihat konten reaction khususnya dari Ant-Man and Wasp: Quantumania gitu. Gue berpikir gitu. Jadi mau tidak mau gue putuskan untuk tetap mereaction meskipun sangat telat. Ini bahkan 3 hari telatnya ya. Semoga kalian memaafkan gue gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya lagi di luar kota dan gak memungkinkan untuk reaction karena di luar studio juga. Jadi ya udah dimaklumin aja. Tapi sekarang gue bakal reaction sekaligus juga bakal review dan juga breakdown gimana keseruan dari trailer dari Ant-Man and Wasp: Quantumania ini. Gue belum lihat secara full trailernya, tapi gue sempat lihat di cuplikan-cuplikan di Twitter kayak foto-fotonya. Jadi maaf nanti di trailer di reaction ini nggak terlalu alami, nggak terlalu kaget mungkin karena gue sempat lihat momen-momen pentingnya gitu ya. Tapi secara keseluruhan, secara trailer sinematiknya gue belum lihat. So tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita reaction Marvel Studio Ant-Man and Wasp: Quantumania new trailer. Let's go. New York City. You're an interesting man. Wow, Scott Lang ya. Oh, dia udah terkenal sekarang ya, selebriti. Casey Lang. But you've lost a lot of time, like me. Oh, ini yang kemarin sebelumnya Casey Lang Help each other with that. salah ngasih sinyal ke Quantum Realm. Kesedot. Who are you? Kang the Conqueror. Who can give you the one thing you want? Woi, ini ya helmnya. Time. Ding ding. Wow, Chronopolis kayaknya ini ya. Gila sih penggambaran Quantum Realm itu benar-benar di luar ekspektasi sih. I don't care who this guy is. I just lost so much. Oke, si Lang muda balik ya. This is a second chance. Oh, keren. Quantum Realm-nya. Improvisasinya keren banget, guys. Let me make this easy for you. You will bring me what I need. Banyak Easter egg. Everything you call a life will end. The beginning ya. Gila, banyak juga pasukan nih si Kang. You may not want her to watch this. We had a deal. Kita sudah sepakat. Wah, scoringnya. You thought you could win. Oh, helm lagi dong, gue jadi inget Tony Stark. We both just have to lose. I'm sorry. Oh, variannya sendiri ya yang ngelawannya ya. Ant-Man and Wasp: Quantumania. Oh yes. Yang baru yang gue lihat dari trailer ini yang gue belum lihat di Twitter adalah gila penggambaran Quantum Realm-nya itu guys. Improvisasi karena gue tahu ada beberapa konfirmasi dari orang-orang di belakang layar dari Ant-Man bahwa apa yang terjadi di Quantum Realm itu sebenarnya bukan yang ada di komik juga, tapi ini bentuk improvisasi mereka tentang makhluk-makhluk hidup di dalam Quantum Realm kayak gitu. Jadi setelah ngeliat sekilas gue gila sih, itu keren banget loh. Gue tuh sebenarnya cukup kecewa dengan penggambaran multiverse yang ada di Doctor Strange yang kedua ya. Karena bayangan gue tuh adalah multiverse tuh ya kayak di series Loki yang megah, lebih dilihatkan lebih banyak gitu, keluar dari timeline. Ternyata nggak ada kan di Doctor Strange yang in the Multiverse of Madness. Tapi
Di Ant-Man and the Wasp Quantumania trailernya nggak ngotak men, semuanya dimunculin. Di sini keren banget Quantum Realm-nya, dan di sini juga kita sempat melihat MODOK. Ternyata benar teori-teori kita sebelum dirilisnya trailer ini, bahwa MODOK itu adalah sosok Yellow Jacket yang ada di Ant-Man yang pertama yang terjebak. Akhirnya dia ini bisa survive dan tiba-tiba jadi MODOK, dan kita benar-benar penasaran gimana proses si Yellow Jacket ini masuk ke Quantum Realm, ketemu sama orang-orang makhluk-makhluk di Quantum Realm, dan tiba-tiba punya deal-dealan jadi MODOK yang diprogram khusus untuk membunuh. Apakah dia terjebak atau gimana, gue nggak tahu. Yang jelas masuknya keluarga dari Ant-Man family di sini itu benar-benar bahaya yang gede, karena musuh mereka tuh ada di dalam Quantum Realm ini semua, termasuk juga Kang yang benar-benar udah kenal sama si Scott Lang dan teman-temannya gitulah. So sekarang gue mau nonton ulang lagi, tapi di sini gue bakal kurangi play back speednya menjadi 0,5. Jadi kita bisa sambil review, sambil juga breakdown tipis-tipis ya guys. Sekilas pengetahuan gue, karena konten breakdown akan terpisah setelah gue riset-riset dan beberapa menemukan easter egg tersebut guys. So sekarang langsung saja kita breakdown dari awal trailernya. Let's go. Dan yap, di awal trailer di sini kita melihat ada New York City yang lagi kena sunset ya. Kemudian di sini ada dialog dari Kang the Conqueror ngomongin soal Scott Lang. Di sini kita lihat Scott Lang udah dikenal banyak orang. Gue suka dengan pengembangan karakter ini, karena Scott Lang terakhir di Avengers Endgame dia benar-benar gak dikenal men. Karena ada ketika momen Professor Hulk dimintain foto sama anak-anak, anaknya si Russo Brother itu ya, gak ada yang kenal dengan manusia semut ini. Tapi tiba-tiba di sini setelah apa yang terjadi di Avengers Endgame, dia juga banyak melakukan podcast, interview bahwa dia ikut andil dalam menyelamatkan dunia lagi. Mulai saat itu dia jadi selebriti. Ada podcastnya, itu dijelaskan di series Miss Marvel bahwa dia punya podcastnya sendiri, punya andil yang kuat, dan salah satu anggota Avengers yang paling terkenal saat ini gitu ya. Jadi di sini benar-benar digambarkan sekilas dari trailer, kita bisa melihat bagaimana popularitas dari Scott Lang. Makanya nggak aneh kenapa si Kang the Conqueror bisa benar-benar kenal sama si Scott Lang satu ini. Kan dia jelasin bareng Scott Lang, Avengers, dia tahu semua gitu lah. Bukan karena si Kang the Conqueror ini pernah masuk ke timeline, masuk ke perjalanan waktu dan sebagainya, bukan. Karena si Scott Lang ini punya buku autobiografi tentang dirinya sendiri ya, narsis ya. Dia menceritakan keluarganya, punya andil besar ketika para Avengers lagi homeless, ya, punya harapan. Nah, di sini si Scott Lang ini benar-benar menuliskan semuanya di bukunya gitu loh. Jadi ya wajar gitu lah si Kang the Conqueror ini tahu gitu lah. Apalagi kalau kita tahu sendiri kalau sosok Kang the Conqueror ini adalah sosok yang jenius, pintar, dan dia pasti ngebaca juga buku si Scott Lang ini. Dia kenal dengan Scott Lang gitu. Itulah alasan kenapa si Kang the Conqueror benar-benar tahu dengan sosok dari Scott Lang ataupun Ant-Man ini guys. So sekarang mari kita lanjut ke adegan selanjutnya. Di sini ya, lewatin red carpet ya. Yap, ini di Quantum Realm. Jadi gede ya sosoknya ya. Dan Casey Lang kecil tuh bener-bener masih ikut andil di film ini. Dan yap, di adegan ini yang jadi antagonis utama yang bikin gedek itu sebenarnya adalah sosok si Casey Lang dewasa ini guys. Karena gara-gara dia yang selalu ngebuat masalah, akhirnya terancamlah keluarga dari Ant-Man ini yang tadinya baik-baik aja. Dan di sini gue nggak tahu dia masuk penjara gara-gara apa, tapi ini bisa gue tahu bahwa ini adalah awal mula dia diceritakan bahwa Casey Lang ini selalu membuat masalah gitu loh. Pada akhirnya dia membuat dia ini nakal tapi pintar. Akhirnya dia menemukan suatu alat untuk kayak satelit untuk di Quantum Realm, dan ternyata itu mengundang reaksi dari Kang the Conqueror dan teman-teman dari Quantum Realm karena ada sinyal dari dunia luar yang mengancam mereka gitu. Akhirnya mereka tersedot ke dalam ini dan akhirnya harus berhubungan dengan Kang the Conqueror. Dan gue benar-benar gedeg sama Casey Lang sih. Dan kita lanjut sekarang di adegan selanjutnya. Ini adalah proses bagaimana masalah utama dari film ini terjadi. Dan yap, di sini kita berhenti di adegan ini. Gue cukup
suka dan salut sama ide dari Marvel, kenapa dia tidak membuat Kang the Conqueror punya pakai helm kayak yang ada dalam komik. Dan ini benar-benar mengikuti perkembangan zaman menurut gue, karena di sini helmnya lebih ke kayak perisai aja, nggak yang helm beneran kayak di komik yang harus dilepas dulu gitu, nggak ya. Dan ini menunjukkan bahwa ini di era yang modern, Kang ini punya teknologi yang sangat keren di Chronopolis, dan helm ini gunanya untuk datang ke suatu tempat atau suatu universe yang punya radiasi tertentu sehingga dia membutuhkan helm ini gitu lah. Jadi gue benar-benar suka dengan ide tersebut, tetap mengikuti perkembangan zaman tapi menghargai apa yang ada di komik aslinya gitu. Jadi nggak hilang sama sekali, dan dan menurut gue fans nggak kecewa dengan penggambaran Kang yang ada di versi live action ini guys. Dan yap, di sini kita diperlihatkan bagaimana gambaran dari Chronopolis yang sangat jelas. Gue nggak tahu apakah di film ini nanti namanya adalah Chronopolis atau bukan, karena kalian tahu sendiri kan Marvel biasanya mereka mengubah nama-nama untuk tujuan tertentu pada akhirnya nanti. Dan kita sebut aja lah ini bahwa Chronopolis, karena dalam komik juga Chronopolis. Yang gue salut di sini ada banyak sekali Easter egg dari kota Chronopolis ini, mulai dari lingkaran itu tuh menandakan kayak kontinuitas dengan ending dari film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings, di mana di cincin tersebut punya sinyal-sinyal tertentu waktu Wong dan juga Bruce Banner dan juga Captain Marvel ini sedang meneliti sinyal tersebut. Kemudian juga itu tentu saja berhubungan dengan film Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. Dan yang paling terpenting adalah di antara lingkaran ini kalian pasti lihat ada bentuk segitiga. Segitiga nggak jauh-jauh dari karakter dari Kang the Conqueror, di mana Kang the Conqueror ini punya varian Kang itu namanya adalah Ramatat, tulisannya adalah Ramatut gitu ya. Itu punya sejarah, dia ini meregenerasi dirinya, melakukan perjalanan waktu, dan akhirnya dia mengambil alih kerajaan Mesir dan jadi Firaunnya Mesir. Dan sejak saat itulah dia punya kursi kayak gitu yang bisa terbang kemana aja, dan dia juga membangun kayak punya hubungan kuat dengan piramida. Dan bentukan segitiga ini menandakan bahwa ini kayak bentukan piramida, yang menandakan juga bahwa jangan-jangan Kang the Conqueror yang ada di live action ini adalah sosok Ramatut itu sendiri guys. Dan menurut gue salah satu orang yang paling tepat untuk hadir di MCU ya Ramatat itu guys. So sekarang mari kita lanjut ke adegan selanjutnya. Dan ya di sini kita melihat dengan jelas pasukan dari Kang the Conqueror tuh banyak banget guys. Tapi meskipun banyak, kita masih bisa melihat bahwa ini bentuknya mini gitu ya. Ini benar-benar mereka ini meyakinkan bahwa ini adalah Quantum Realm, karena dari bentukan mereka terbang tuh benar-benar kayak mini banget gitu, kayak manusia-manusia atom gitu ya, tetap nggak keluar dari garisnya, dan gue sangat suka itu. Kemudian juga dari gambaran dari trailer ini kita bisa melihat bahwa sosok Scott Lang ini orang yang paling berkorban untuk mengembalikan keluarganya ke alam timeline utama lagi, keluar dari Quantum Realm ini. Sesuai dengan dialog dari Kang the Conqueror bahwa dia membutuhkan jasa dari si Scott Lang, dan nantinya mereka akan memberikan waktu ke Scott Lang untuk menyelamatkan keluarganya. Yang gue takutkan dari film ini adalah jangan-jangan si Scott Lang ataupun Ant-Man akan meninggal di momen ini guys. Kenapa gue bilang begitu? Kenapa gue yakin? Karena di sini tuh terlalu banyak hal yang mengacu ke meninggalnya sosok Scott Lang. Gue nggak tahu apakah meninggal atau memang terjebak di suatu dunia di Quantum Realm. Gue nggak tahu. Yang jelas si Scott Lang ini akan tertahan sampai nanti akan hadirnya film Avengers Kang Dynasty. Gue yakin kayak gitu. Dan hal yang benar-benar membuat gue juga sangat yakin bahwa Scott Lang akan bernasib sangat fatal di film yang ketiga ini adalah karena ini adalah film ketiga dari Scott Lang, dimana ini adalah trilogi dan mengakhiri semuanya, dan banyak sekali anggota Avengers yang sudah meninggal. Dan sekarang saatnya si Scott Lang, si raja humor dari MCU ini meninggal juga, dan itu nantinya akan membuat karakter ini tuh punya banyak fans nantinya ke depannya. Dan ketika dia muncul di Kang Dynasty, ketika sudah dibunuh oleh si Kang the Conqueror, tiba-tiba muncul dan selamat, itu kayak punya momen-momen detik-detik yang menegangkan, yang membuat penonton hype dan membuat kalian semuanya berdiri pasti di bioskop. Teori sekilas gue sih kayak gitu, jangan-jangan
Ant-Man akan meninggal di film ini dan akannya muncul lagi ternyata selamat di Avengers Kang Dynasty. Nah itu menurut gue. Dan di terakhir dari trailernya juga kita sempat melihat bagaimana si Ant-Man ini diserbu oleh variannya sendiri. Tapi yang terlepas dari semua itu, ini hanyalah teori aja. Bisa saja ini adalah kecohan dari Marvel Studio bahwa Ant-Man ini dibuat kayak seolah-olah bakal meninggal padahal enggak gitu ya. Tapi gue benar-benar yakin bahwa Ant-Man si Scott Lang akan bernasib sangat buruk, karena kalau di dalam komik sendiri meninggalnya si Ant-Man ini adalah salah satu pemicu kenapa Cassie Lang mau menjadi superhero juga gitu ya. Jadi dia benar-benar punya misi untuk menjadi superhero agar bisa meneruskan apa yang ayahnya perjuangkan selama ini, dan itu adalah proses pematangan karakter dari Cassie Lang juga aja. Menurut gue sangat tepat langkah untuk membunuh karakter Scott Lang di film yang ketiga ini guys, meskipun nanti juga bakal balik gitu ya. Dan sejauh ini hanya itulah yang bisa kita review dan juga breakdown tipis. Yang gue curigain dari Marvel ini adalah semuanya justru di trailernya dikeluarkan gitu guys. Apa seterusnya yang akan membuat kita terkejut nantinya di filmnya? Modok udah keluar, si minat cinta si Janet Van Dyne, gue lupa namanya tuh udah keluar. Cerita-cerita kenapa mereka masuk ke Quantum Realm tuh udah jelas dari sinyal-sinyal itu. Sosok Kang the Conqueror udah jelas juga diperlihatkan dengan gamblang kayak gitu. Gue jadi bingung elemen kejutan apa yang benar-benar membuat fans terkejut nantinya. Karena Marvel kan biasa buat sesuatu yang benar-benar membuat kita hype. Artinya kalau semua elemen ini udah diperlihatkan, ada beberapa momen-momen yang mereka simpan, yang mereka sangat yakin bahwa akan pecah ketika filmnya dirilis di Februari ini. So, itu aja sih, kita tunggu aja bagaimana perkembangannya, apakah bakal ada final trailer nantinya, dan apakah ada easter egg menariknya. Kalau kita nemuin easter egg menarik, kita bakal bahas di breakdown nanti. Tapi kalau kalian juga menemukan beberapa petunjuk easter egg menarik juga, jangan lupa bantu kita untuk memberitahukan di kolom komentar di bawah, dan akan kita naikkan di konten breakdown selanjutnya guys. Oke guys, mungkin itu saja reaction, review, dan juga breakdown tipis-tipis kita terkait dengan trailer terbaru dari Ant-Man and the Wasp Quantumania. Semoga saja video ini tidak mengurangi hype kalian untuk film Ant-Man and the Wasp Quantumania, karena kita agak sedikit telat sebelumnya. Jadi setelah ini kita bakal jor-joran untuk membuat konten tentang Marvel, DC, semuanya kita akan buat. Kita akan lebih banyak review dan juga reaction. Tungguin kejutan-kejutan lainnya hanya di channel ini guys. So mungkin buat teman-teman yang mungkin belum subscribe dan lihat-lihat aja, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.